Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah ila akhiril ayat. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Hari ini Allah masih memberikan kita iman dan Islam. Allah masih memberikan kita hidayah, kesehatan dan kesempatan yang membuat kita mampu hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan sholat Jumat berjamaah. Tentu sholat Jumat bagi kita merupakan suatu kebutuhan, bukan hanya kewajiban, tapi inilah yang menentukan keberhasilan kita sebagai seorang muslim, seorang laki-laki yang beriman. Minimal sepekan sekali hatinya diberikan penyegaran, jiwanya diberikan siraman rohani, agar dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang laki-laki mampu tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan hidayah dan petunjuknya, dan tetap melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Inilah jalan istiqomah yang kita cari untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya rasa syukur ini harus kita tuangkan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, dan terus memperbaiki ketaatan kita hari demi hari. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita semua hingga akhir zaman, yaitu Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ujian yang beliau berikan kepada kita semua, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khatib berwasiat kepada diri Khatib sendiri dan kita semua, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman merupakan fondasi yang harus kita miliki untuk mendapatkan ketakwaan. Sedangkan ketakwaan adalah prestasi yang harus kita raih agar kita mendapatkan modal yang cukup untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang nanti akan menolong kita menjadi orang yang selamat ataukah orang yang merugi.
Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi umat Rasulullah SAW yang mendapatkan predikat takwa dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan terkait satu permasalahan musibah ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita semua dan bagaimana cara mensikapinya sebagai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang beriman dan bertakwa mengaku dirinya dia beriman tetapi belum diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang diuji dengan kepailitan, ada orang yang diuji dengan kesehatannya, bahkan ada orang yang diuji dengan musibah yang terus-menerus hingga seluruh kekayaan dan keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya ujian orang yang Allah berikan kepada kita semua, inilah yang mencerminkan batas kemampuan keimanan dari setiap orang tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang telah khatib bacakan tadi di mukadimah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Quran surat At-Taghabun ayat ke-11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian pasti datang kepada kita semua. Di saat kita sedang mendapatkan satu keberuntungan, keberhasilan, datang ujian yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita sedang merasakan kebahagiaan bersama keluarga, bisa jadi ujian itu datang kepada kita. Atau musibah terus-menerus datang, kebahagiaan belum mendapati kita. Ada di antara kita merasa hidupnya selalu sia-sia. Ada di antara kita hidupnya merasa apapun usaha yang dia lakukan tidak pernah berhasil dan belum pernah mendapatkan kebahagiaan. Oleh karenanya, dalil inilah yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, musibah kepada orang yang beriman. Pasti Allah akan berikan petunjuk pada hatinya, dan dia bisa menentukan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang mungkar dan mana yang tidak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kita jangan berkecil hati sebagai orang yang beriman. Lebih-lebih kita mengaku diri kita orang yang bertakwa, maka pasti Allah akan berikan jalan kepada orang-orang yang terus dekat kepada Allah, dan jalannya adalah jalan yang terbaik yang akan memberikan kepadanya kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan di dunia dia tidak beroleh, pasti kebahagiaan di akhirat akan dia dapati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait iman seseorang, kalau dirinya merasa beriman kepada Allah, maka bersiap-siaplah ujian itu akan datang. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah menjelaskan dalam ayat ini, mempertanyakan,
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak pernah diuji? Inilah pertanyaan yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita mengaku diri kita beriman, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujian itu yakinlah, pasti kita akan mendapatkan keberhasilan. Pasti kita akan mampu melewati ujian tersebut, karena Allah jamin keimanan yang kita miliki pasti akan mampu melewati ujian tersebut. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ujian ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Sesungguhnya ujian keimanan yang Allah berikan ini pasti akan membawakan keberuntungan kepada kita semua. Jangan sampai yang kita lakukan di dunia yang sementara ini hanya numpang lewat saja. Di dunia yang sebentar ini kita menyia-nyiakan amal saleh kita menyia-nyiakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melupakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman untuk tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir semua di sini Allah berikan jalan keluar dari apapun masalah hidup yang kita hadapi. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.